Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam kebaktian virtual kita pada hari ini. Mari kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita di hadapan Allah. Kita akan menyanyi bersama-sama. Kita akan naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Saat ku tak melihat jalan, hatiku percaya. Sa
bertemu secara virtual di dalam ibadah kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau Allah yang akan senantiasa memberkati kami, untuk kami senantiasa dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai dengan 23, yaitu cerita tentang Henokh pergi ke surga. Nah, kita mau melihat terlebih dahulu silsilah anak-anak dari Adam dan Hawa. Pada zaman dahulu, Pak Adam dan Ibu Hawa mempunyai banyak sekali anak-anak, ya. Mempunyai banyak anak, ada cucu, ada cicitnya. Adam dan Hawa menikah, lalu melahirkan Seth, Enos, Kenan, dan Mahalalel, ya. Setelah Kain dan Habel, ya. Kain membunuh Habel, dan Allah memberikan pengganti bagi Adam dan Hawa setelah kematian si Habel, yaitu Seth, Enos, Kenan, dan Mahalalel. Lalu Mahalalel memperanakan Yared, Yared memperanakan Henokh. Nah, kita akan belajar tentang si Henokh ini. Pak Adam dan Ibu Hawa sudah menjadi sangat tua pada waktu itu. Pak Adam pada waktu itu umurnya 930 tahun. Bayangkan. Nah, umur pada waktu zaman dulu dengan sekarang sangat berbeda, ya. Kalau zaman dulu umurnya bisa mencapai ratusan tahun. Pak Adam mencapai umur 930 tahun. Sudah sangat tua. Tapi biarpun demikian, Adam dan Hawa tidak pernah lupa menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kepada anak-anaknya. Jadi, di dalam masa hidupnya, Pak Adam dan Hawa senantiasa menceritakan tentang kasih Tuhan kepada anak-anak mereka. Bagaimana ketika mereka berada di dalam Taman Eden, bagaimana ketika mereka melanggar apa yang menjadi ketetapan Allah bagi Adam dan Hawa ketika dalam Taman Eden, dan bagaimana Allah menutup Taman Eden itu bagi mereka, sampai nanti nubuatan tentang keselamatan itu diceritakan oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa menceritakan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari dosa. Nah, hari demi hari berlalu. Henokh semakin lama semakin bertumbuh menjadi orang dewasa. Henokh masih mengingat cerita tentang kakek dan neneknya, yaitu Adam dan Hawa. Bagaimana hubungannya mereka dengan Tuhan, bagaimana Allah begitu mengasihi mereka. Kenapa ibu mau mengatakan hal ini? Senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan adalah sangat penting. Ketika nanti kelak kita dewasa, maka kita akan senantiasa terus mengingat akan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan itu. Setiap hari Henokh berdoa kepada Tuhan. Henokh sangat senang berbicara dengan Tuhan. Henokh sangat senang bertemu dengan Tuhan. Dan ketika Henokh berumur 65 tahun, Henokh dikaruniai seorang anak oleh Tuhan yang bernama Metusalah. Dan Henokh beserta istrinya waktu itu sangat senang sekali. Henokh semakin mengasihi Tuhan, dan Tuhan juga mengasihi Henokh. Tuhan memberitahukan kepada Henokh semua rancangan-rancangan, rencana-rencana Allah untuk menyelamatkan semua manusia. Dan ketika Henokh mendengar itu, Henokh tidak tinggal diam, tetapi Henokh menceritakan pesan Tuhan itu
kepada setiap orang, supaya setiap orang mau bertobat dan percaya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaknya kita juga demikian, sama seperti Henokh. Ketika kita sudah mendengar akan berita kasih Tuhan, mendengar akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hendaklah kita juga menceritakan hal ini kepada setiap orang, supaya mereka juga bertobat dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Henokh berumur 365 tahun, Tuhan berbicara kepada Henokh. Dan Tuhan mengangkat Henokh ke surga. Henokh sangat gembira sekali. Henokh tidak mati ya, tetapi Henokh diangkat oleh Allah ke surga. Dan Henokh sangat bersukacita. Lalu orang baik, orang-orang yang dia kenal, baik orang yang jahat yang ada di muka bumi, semuanya bingung mencari-cari Henokh. Kemana Henokh pergi? Mereka tidak tahu bahwa Henokh sudah diangkat Allah ke surga. Tetapi mereka mengingat satu pesan Henokh, yaitu kalau kita mau mentaati perintah Tuhan, kita akan diselamatkan. Pesan Henokh ini juga disampaikan kepada kita. Ketika kita mau mentaati perintah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 18 berkata kepada kita sekalian, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Anak-anak, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berdoa dan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Kristus dalam kita. Henokh taat kepada Tuhan. Henokh berhubungan erat dengan Tuhan, suka berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati Henokh. Henokh diangkat ke surga. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan itu juga itulah yang akan diberikan bagi kita. Dan Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan bagi kami. Kami rindu Tuhan boleh menolong dan Tuhan boleh memimpin kami untuk kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam hari-hari kami, waktu-waktu kami yang kami lakukan, biarlah semuanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu pada hari ini. Dan Tuhan kiranya menolong, menganugerahkan anugerah keselamatan bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, shalom. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.